Masito berdiri terpaku, mulut menganga melihat ibu mertuanya. Tepat sekujur tubuhnya dibelit oleh seekor ular sanca sebesar betis orang dewasa. Meronta-ronta kesakitan, Masito ingin teriak tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Oh, jadi kamu mau mengikuti jejak bapakmu, Muja ke Pulau Majeti? Iya, Bah. Saya mau ikut jejak bapak, Muja ke sana, Bah. Bagus, karena memang harus seperti itu. Karena setiap orang yang menjalin perjanjian dengan Pulau Majeti, maka anak keturunannya harus mengikuti, melanjutkan perjanjian leluhurnya. Kalau tidak seperti itu, hidupmu akan hancur dan sengsara sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan. Karena memang entah kenapa makin kesini di akhir zaman ini, justru dunia pesugihan malah semakin ramai. Tempat-tempat yang saat ini banyak dikunjungi dalam situasi perekonomian yang hampir mirip menjelang krisis di tahun 98, justru membuat banyak orang-orang yang gelap mata mencari jalan pintas, mencari peruntungan, ingin kaya, merubah hidup, merubah nasib, bangkit dari keterpurukan. Bukannya bekerja lebih keras, justru malah mendatangi tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan harta kekayaan. Beberapa waktu lalu, untuk membuktikan hal seperti itu, Akang sendiri dalam kesempatan perjalanan ke beberapa kota minggu kemarin sempat mampir ke beberapa keramat yang dianggap sebagai tempat pesugihan. Dan memang begitu tiba di daerah sana, banyak orang yang datang ke sana berziarah untuk mengadu nasib. Dan dari survei waktu itulah Akang bertemu dengan salah satu keluarga Baraya KMS yang kebetulan waktu itu minta tolong untuk ruqyah. Dia cerita tentang salah satu saudaranya yang dulu pernah punya hubungan dekat dengan seorang juragan. Yang karena kedekatannya itu, si saudara dari Baraya KMS ini mengetahui rahasia besar sumber harta kekayaan milik sahabatnya. Nah, dari cerita yang beliau tuturkan, Akang sendiri sampai syok tak menyangka, karena si juragan yang puluhan tahun lalu sudah tiada mendapatkan harta kekayaan dari sebuah tempat keramat yang disebut Pulau Majeti. Sebuah lokasi tempat pemujaan yang begitu ramai di masa lalu. Dan lokasinya itu hanya setengah jam lebih dari kediaman Akang.
Pulau Majeti ini memang begitu terkenal. Bukan hanya di Pulau Jawa, bahkan dikenal pula oleh orang-orang yang tinggal di luar Jawa. Terlebih selepas Pulau Majeti. Dulu waktu zaman acara Dua Dunia sempat dikunjungi oleh pihak Trans 7, meliput dan melakukan pembuktian di tempat itu. Dan kembali viral beberapa waktu lalu, sekitar 1 tahun ke belakang, di podcast-podcast horor yang mengundang seorang narasumber perempuan yang katanya punya ikatan perjanjian leluhur dengan para penghuni kerajaan jin Pulau Majeti. Nah, kisah ini terjadi sekitar tahun 1990-an di sebuah desa yang bernama Desa Cinunggal di daerah Jawa Barat. Saat itu hidup sepasang suami istri kaya raya yang bernama Juragan Sarja dengan istrinya Ibu Masito atau Nyai Masito. Juragan Sarja dan Nyai Masito waktu itu usianya sudah cukup tua. Mereka hanya mempunyai seorang anak laki-laki tunggal yang bernama Bayu Laksana. Bayu Laksana dikarenakan memang lahir dari keluarga yang kaya raya. Bahkan si Juragan Sarja bisa dibilang orang paling kaya di daerah Cinunggal. Sawahnya begitu luas, kebun, kolam ikan, hewan-hewan ternaknya begitu banyak. Bahkan hampir sebagian besar warga Cinunggal itu pernah bekerja kepada Haji Sarja. Kekayaan mereka yang berlimpah ruah membuat Bayu Laksana dari semenjak kecil dimanjakan. Apapun yang jadi keinginannya selalu dipenuhi. Kehidupan mereka beberapa langkah lebih maju dari warga kampung di sekitar tempat tinggalnya. Namun, yang namanya hidup di dunia, tak ada satu hal pun yang abadi, termasuk kejayaan seseorang. Itu satu kepastian yang akan berlaku kepada manusia, termasuk kepada keluarga Haji Sarja. Waktu itu, ketika Bayu Laksana mulai beranjak dewasa, dia mengenal cinta dengan ditopang kekayaan dan status sosial yang begitu tinggi. Tentunya gadis mana yang tak mau menjalin hubungan dengan Bayu. Namun walau Bayu begitu banyak harta, digandrungi dan disukai oleh semua gadis, dia tidak pernah main perempuan. Bayu jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Ningsih, anak lurah di Cinunggal, yang kecantikannya begitu luar biasa dan dinobatkan sebagai kembang desa pada waktu itu. Ningsih yang memang jatuh hati pula kepada Bayu, akhirnya mulai menjalin hubungan. Dan ketika kedua orang tua mereka mengetahui hubungan anak-anaknya, langsung saja merencanakan pernikahan yang begitu mewah. Bayu dan Ningsih pun akhirnya dinikahkan. Hajatan tentunya begitu ramai. Berbagai hiburan tradisional dipentaskan. Bahkan hiburan yang memakan waktu 7 malam
ditutup oleh acara pagelaran wayang golek. Yang tahu sendiri, pementasan wayang golek itu biayanya begitu besar. Tapi buat Haji Sarja, demi anak tunggalnya, apapun akan dia berikan. Pasca menikah dengan Ningsih, Ningsih diboyong ke rumah besar milik Haji Sarja, si juragan kaya raya itu. Ningsih hidup begitu glamor, bergelimang harta, dimanjakan oleh ibu dan bapak mertuanya. Namun, pasca menikah dengan Ningsih, juragan Sarja yang memang usianya sudah tua, dia pun mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya 1 tahun pasca Bayu menikah dengan Ningsih, Haji Sarja pun meninggal dunia. Meninggal dunianya Haji Sarja itu disertai misteri yang begitu gelap. Menurut cerita yang akan dapat waktu itu, 2 hari sebelum Haji Sarja meninggal dunia, Nyai Masitoh istrinya mengalami sesuatu yang ganjil di kediamannya. Tengah malam itu, Sarja yang terbaring lemah di atas ranjang di kamar besar rumah mewahnya, tidur begitu lelap. Sedangkan Nyai Masitoh hanya duduk diam di samping ranjang sang suami, menatap sendu ke tubuh ringkih suaminya itu. Nyai Masitoh menatap lekat ke wajah Sarja. Dia teringat kenangan-kenangan masa lalu, perjuangan yang begitu berat di awal pernikahan yang tak langsung hidup kaya, mengalami sengsara yang cukup panjang, sampai akhirnya sang suami bisa memberikan kebahagiaan dunia kepada Masitoh. Di tengah lamunannya, Masitoh tersadar oleh suara erangan dari Sarja. Sarja mengerang, mengigau dalam tidurnya yang begitu lelap. Erangannya waktu itu membuat Masitoh begitu keheranan. "Nyai, Nyai, apakah sudah waktunya, Nyai? Apakah sudah waktunya?" Itu igauan yang keluar dari mulut Haji Sarja. Tentunya Masitoh kebingungan. Loh. Ini Kang Sarja ngigo apa? Ngimpi apa dia? Siapa, Nyai? Pikir Masitoh. Sedangkan Sarja masih terlihat seperti orang yang tertidur lelap. Hanya bibirnya yang berkata-kata tak jelas. Di tengah kebingungannya Masitoh, yang terus berusaha mencerna igauan dari suaminya, tiba-tiba saja Masitoh mendengar suara seperti derap langkah kuda yang menarik kereta. Suara langkah kaki kuda, suara kereta kencana ini itu terdengar setiap hentakan kaki kudanya seperti menghentak-hentak jiwa dari Masitoh. Bahkan setiap hentakan kaki kuda membuat igauan dari Sarja semakin menjadi-jadi. Bahkan terlihat di raut wajah Sarja yang sedang tertidur pulas, itu ada raut wajah panik bercampur ketakutan. Masitoh lantas berdiri kebingungan.
Bulu kuduknya mulai berdiri, mulai meremang. Rasa takut mulai hinggap di hati Masito. Terlebih ketika kereta kencana berhenti tepat di depan rumah mereka. Masito yang penasaran, lantas dia mengintip lewat gordeng jendela. Terlihatlah di luar halaman depan memang ada kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda hitam. Masito kembali menutup gordeng jendelanya. Dia terdiam, kembali menatap ke arah Sarja. Ya Allah, apa itu? Kereta kencana dari mana? Pikir Masito. Namun ketika Masito kembali ingin mengintip, kaget. Kereta kencana itu sudah tak terlihat lagi di halaman rumah. Namun suaranya, suara ringkikan kudanya masih terdengar. Lantas Masito keluar dari kamar tidurnya, ingin memastikan. Dia mengendap-endap takut membangunkan anak dan menantunya. Dia buka pintu depan yang begitu besar, lantas keluar memperhatikan. Dia bingung, suara kuda masih terdengar, seolah berada di depan Masito, tetapi tak ada wujud yang terlihat. Di tengah Masito yang celingukan mencari-cari sumber suara, dia pun kaget. Lantas berlari kembali masuk ke dalam rumah saat mendengar suaminya menjerit dari dalam kamar tidurnya. Begitu Masito masuk ke dalam kamar, dia sempat melihat suaminya kejang-kejang, meronta-ronta, sampai rontaan terhenti. Diikuti pula dengan berhentinya helaan napas dari tubuh Sarja. Masito lari dan memeluk tubuh sang suami. Napas memang sudah tak ada, denyut nadi pun sudah berhenti. Masito pun menangis sejadi-jadinya mengetahui suaminya tengah malam itu mati, sudah tak bernyawa lagi. Namun ketika Masito menangis, terdengar kembali suara kereta kencana di depan rumah, seolah lari menjauh seiring dengan menjauhnya napas kehidupan dari tubuh Sarja. Hal itu membuat Masito menghentikan tangisnya. Rasa sedih berubah menjadi rasa bingung. Apa yang terjadi kepada sang suami? Selepas Sarja meninggal malam itu, Masito meletakkan kembali jenazah sang suami. Dia tutup dengan selimut. Terlihat seolah Sarja memang sedang tertidur pulas. Masito berjalan keluar dengan langkah kaki yang begitu gontai. Dia ketuk perlahan pintu kamar anak dan mantunya. Ketika pintu terbuka, Bayu keluar menatap heran kepada ibunya. Ada apa, Bu? Ibu kenapa? Kok mata ibu bengkak? Ibu nangis? Yuk, bapakmu yuk, bapakmu. Bapak? Bapak kenapa, Bu? Bapak yuk, bapak. Langsung pecah kembali tangisnya Masito memeluk Bayu anaknya. Tentunya tangisan sang ibu mertua membuat Ningsih terbangun pula. Dia bingung melihat ibu mertuanya menangis memeluk sang suami. Bayu yang baru sadar akan sesuatu, lantas melepas pelukan ibunya, lari ke kamar sang bapak. Begitu menengok, bapaknya yang memejamkan mata berjalan mendekat. Sadarlah Bayu.
tangis sang ibu, tangis kesedihan, ditinggal mati Sarja. Bayu pun ikut menangis pula. Lalu diikuti oleh Ningsih yang memapah sang ibu mertua. Tengah malam itu, ibu, anak, dan menantu menangis bersama meratapi kematian Sarja. Lantas, Bayu yang sudah bisa menguasai keadaan, dia pun lari keluar dari rumah, berteriak sejadi-jadinya, meminta tolong kepada warga para tetangga. Orang-orang pun berdatangan. Semua kaget mendengar kabar Haji Sarja sudah tiada. Para tetangga berkerumun. Kematian Haji Sarja tengah malam itu membuat gempar warga Cinunggal. Semua orang datang berduyun-duyun melayat. Namun karena waktu yang masih tengah malam, orang-orang hanya bergantian mengaji di depan jenazah Haji Sarja. Sampai barulah di keesokan paginya, jenazah Haji Sarja pun diurus sedemikian rupa untuk dikebumikan. Namun memang ada yang aneh. Jenazah Haji Sarja itu tak umum. Pada umumnya, jenazah orang yang meninggal, terlebih sudah lewat beberapa jam, mati tengah malam, dimandikan jam 6 pagi. 6 jam sudah, jenazah tak bernyawa, tetapi kondisi jenazahnya tidak mengeras, tidak kaku sama sekali. Ketika diangkat dari ruang tamu ke pemandian jenazah, jenazah Sarja ini seperti orang tidur. Tak ada kaku sama sekali. Sampai ada bisikan-bisikan samar yang terdengar di telinga Bayu. Sarja mati kasaran. Woi, ieu mah euy, paeh kasaran euy. Kasaran kunaonnya? Da ieu mah beda jeung mayit nu sejen. Ieu mah paehna ge paeh teu normal. Bisikan-bisikan dari warga yang mau memandikan jenazah Haji Sarja. Bayu tak mengerti apa yang mereka maksud paeh kasaran atau mati kasaran. Hal itu pun tidak terlalu Bayu pedulikan. Singkatnya, dikebumikanlah nih jenazah Haji Sarja. Sebagai seorang muslim, dengan adat umum yang sudah melekat lama di desa Cinunggal. Pasca kematian, malam harinya pun diadakan tahlilan untuk mendoakan almarhum Haji Sarja. Tentunya tahlilan di orang kaya seperti Juragan Sarja. Namanya manusia. Itu datang seperti mengerumuti gula. Kayak semut ngedatengin gula. Hampir satu kampung tumplek semua. Maklumlah, karena kan sebagian besar warga Karangnunggal itu pernah jadi anak buahnya Haji Sarja. Rame tahlilan tuh udah kayak di pasar malam, udah kayak acara tabligh akbar. Hampir semua orang datang, laki perempuan sama ikut hadir pula mendoakan Haji Sarja. Namun siapa sangka 40 hari pasca kematian Juragan Sarja, awal bencana satu persatu mulai datang kepada Bayu dan Masitoh ibunya. Entah dari mana muncul orang-orang yang tidak mereka kenal, yang mengaku sebagai relasi rekan bisnis Juragan Sarja. Ada yang mengaku dari luar kota, ada yang mengaku dari desa tetangga, bahkan ada pula yang mengaku dari luar pulau juga. Datang ke sana
menagih utang ke Juragan Sarja. Utang yang tak pernah diketahui oleh Masito, apalagi Bayu. Dan orang-orang yang datang ini tak sendiri. Mereka datang membawa pendamping, centeng, bodyguard kalau zaman sekarang. Tentunya menagih dengan cara paksa. Dan anehnya, maupun Bayu atau Nyai Masito percaya begitu saja kepada mereka. Dan mau tak mau, karena di bawah tekanan rasa takut dan ancaman mau dipolisikan, mau dibawa ke ranah hukum, hutang-hutang yang tidak mereka ketahui itu mereka bayar. Ada yang langsung dengan uang, ada yang dengan perhiasan, ada pula yang dibayar dengan surat-surat tanah. Hanya 1 bulan pasca 40 hari kematian Juragan Sarja, harta yang begitu melimpah, tanah yang luas, kolam yang banyak, kebun yang luas pula, habis dipakai bayar utang Juragan Sarja. Sampai yang tersisa waktu itu hanya rumah mewah yang mereka tempati dan 3 petak sawah. Bayu dan Masito masih agak bernapas lega. 3 sawah yang cukup luas itu masih dianggap bisa menjadi penopang kehidupan mereka. Namun tepat menginjak 100 hari pasca kematian Juragan Sarja, Masito mengadakan acara natus atau memperingati 100 hari kematian suaminya. Pagi hari itu, di tengah para tetangga yang sedang membantu memasak di dapur belakang rumahnya, Masito yang sedang duduk melamun di dalam kamar dikagetkan oleh suara panggilan seseorang. "Ibu, Bu Ito, itu Bu ada tamu depan rumah," ucap suara seorang ibu-ibu. Tetangganya Masito. "Siapa, Neng?" "Gak tahu, Bu. Katanya mau ketemu sama ibu." Mendengar itu, perasaan Masito gak menentu. Takut dia kalau itu orang yang mau nagih utang. Masito pun keluar. "Di mana, Neng?" "Itu, Bu, ada di teras depan." "Siapa? Laki perempuan?" "Laki sama perempuan, Bu. Bawa anak juga." "Ya, anaknya kira-kira seumuran anak saya, Bu. Paling baru kelas SD," ucap si ibu-ibu itu. Masito pun penasaran. Lantas dia pun menuju ke depan. Siapa ya?" tegur Masito. Lalu 2 orang lelaki ini pun berbalik menatap ke arah Masito. Masito nggak kenal sama sekali. Cuman agak takut melihat si lelaki yang mengenakan seragam polisi. "Loh, ini ada apa? Kok ada polisi?" pikir Masito. "Ibu siapa?" tanya Masito. Si perempuan itu pun berdiri dan tersenyum. Namun pandangan mata Masito malah tertuju ke anak lelaki yang berdiri di samping si perempuan asing itu. Terbelalak mata Masito saat itu ketika menatap wajah si anak lelaki yang begitu seperti pinang dibelah 2 dengan wajah Sarja, suaminya. "Ini benar rumahnya Kang Sarja?" Iya, ini rumahnya Kang Sarja. Saya istrinya. Ada perlu apa ya?" "Oh, ini Teh Itoh ya?" "Loh, kamu tahu saya?"
Ya tahulah, ada yang mau saya diskusikan, Bu. Tapi sebaiknya di dalam saja. Tak enak kalau bicara di luar. Oh iya, maaf. Yuk, masuk ke dalam. Pak, silakan masuk, ucap Mas Sito. Para tamu pun masuk ke dalam, duduk di ruang tamu. Lantas Mas Sito memanggil ibu-ibu di belakang untuk menyuguhkan cemilan. Lalu Mas Sito bertanya kembali, siapa, dari mana, dan ada tujuan apa? Lalu si perempuan ini yang mengaku bernama Asih serta anak lelakinya yang bernama Ramdan, dia mengaku sebagai istri sirinya Haji Sardja. Mendengar itu Mas Sito hampir jantungan sampai menjerit syok, membuat Bayu dan Ningsih yang lagi di belakang itu lari ke dalam rumah. Ibu-ibu pun pada ribut. Bu, ada apa, Bu? Ada apa? Aduh, Kang Sardja. Bayu bingung lihat ibunya melenggis seperti itu, sampai mau nangis. Bayu pun menatap ke arah tamunya, kaget. Lihat anak lelaki yang seperti reinkarnasi bapaknya. Wajahnya begitu mirip. Bayu mulai bisa meraba, namun belum berani berbicara. Lantas duduk merangkul sang ibu. Ningsih, kamu ke belakang saja ya, ucap Bayu. Ningsih pun ke belakang. Nah akhirnya apa? Pagi itu terbongkarlah sebuah rahasia. Ternyata memang Asih, tamu perempuan yang membawa anak lelaki itu, adalah istri sirinya Haji Sardja. Dan anak lelaki itu anak kandung Sardja. Dan yang membuat mereka syok, Asih maksud kedatangannya ke situ, ke Cinunggal, menemui keluarga Sardja untuk meminta jatah warisan anaknya. Awalnya Bayu nggak terima. Tapi oknum polisi yang dibawa oleh Asih menekan mereka. Karena memang walaupun istri siri, Ramdan ini anak kandung Sardja. Dan kalau Mas Sito ataupun Bayu tidak mau memberikan warisan hak dari Ramdan, si polisi ini akan menuntut keluarganya Bayu. Ditekan sedemikian rupa, Bayu dan Mas Sito pun akhirnya merelakan 3 petak sawah terakhir milik mereka diserahkan kepada Ramdan. Jatah untuk Ramdan dan Asih. Kalian bayangin, orang paling kaya di Cinunggal dalam hitungan beberapa bulan saja hanya menyisakan rumah. Bagaimana nggak syok Bayu dan Ningsih? Mas Sito pun jadi banyak melamun. Kabar jatuh miskinnya keluarga Haji Sardja langsung menyebar luas di warga Cinunggal. Dan satu kesimpulan yang warga Cinunggal ambil, sepertinya Haji Sardja memang mati tak wajar. Dan sepertinya pula Haji Sardja sumber dari harta kekayaannya bukan dari hasil keringatnya. Dalam arti banyak orang berspekulasi kalau Haji Sardja muja. Bayu yang terbiasa hidup mewah selalu dimanjakan dari kecil, tentunya tak bisa menyesuaikan diri selepas jatuh miskin. Terlebih Bayu ini gak pernah kerja sama sekali. Sedangkan dia punya istri dan ibu yang harus dinafkahi.
Harta udah habis, tinggal rumah. Untung masih ada uang simpanan. Namun sebanyak apapun dipakai setiap hari, tentunya semakin menipis dan hampir habis. Bayu frustasi, stres, gak biasa hidup miskin dia. Dan lucunya, Bayu malah lari ke minuman. Lari jadi lelaki mabok-mabokan. Temperamennya tinggi, pemarah. Bahkan yang tadinya penyayang kepada Ningsih, Bayu terkadang main kekerasan. Tapi Ningsih selalu dibela dan dilindungi oleh Masitoh, ibunya Bayu. Satu saat Bayu pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Masuk rumah, menggedor-gedor pintu, teriak-teriak sambil jalan sempoyongan. Ditegur dan dimarahi oleh ibunya. Tapi di sini uniknya Bayu, semabuk apapun dia tak pernah berani melawan ibunya. Dia selalu diam menunduk ketika ibunya marah. Beda lagi kalau Ningsih yang ngomel. Wah, habis si Ningsih. Digampar, dibentak, dimaki. Sampai satu saat, malam hari, ibunya Masitoh mengetuk pintu kamar Bayu. Yuk, Bayu, sudah tidur kamu belum yuk? Sambil terus mengetuk pintu. Dari dalam kamar pun terdengar suara Bayu. Iya bu, Bayu bangun bu. Ada apa Kang? Ucap Ningsih. Gak tahu, kamu tidur lagi aja. Sepertinya ibu ada perlu. Bayu pun keluar dari kamar. Ada apa bu? Yuk, ada yang mau ibu bicarakan. Apa bu? Sudahlah, ikuti ibu, ucap Masitoh. Bayu pun ngikutin ibunya ke ruang tamu. Di situ sudah ada 2 gelas kopi. Loh, kok ada kopi bu? Kopi itu ibu siapkan buat kamu. Minumlah. Karena apa yang akan ibu bicarakan memakan waktu cukup lama. Tetapi ini penting. Ini penting untuk langkah baru kehidupan kamu dan Ningsih. Heran Bayu. Apa maksud dari ibunya? Bayu pun duduk. Nyari posisi yang begitu nyaman di sofa. Dia ambil gelas kopi, dia seruput. Bu, mulailah ibu cerita. Apa maksud ibu mengajak Bayu bicara tengah malam seperti ini? Begini yuk. Ada satu hal yang ibu dan almarhum bapamu sembunyikan. Sembunyikan? Apa bu? Itu mengenai harta kekayaan yang kami miliki bertahun-tahun lamanya. Maksud ibu bagaimana bu? Yuk, ketahuilah, sebelum bapakmu dikenal orang sebagai seorang juragan, keluarga kita dianggap keluarga menak, diperlakukan seperti keluarga bangsawan. Sebenarnya 30 tahun silam, ibu dan bapakmu hanya orang biasa yuk. Hanya orang biasa. Bapakmu hanya seorang buruh tani, termasuk ibu pula. Ibu dan bapak berasal dari keluarga miskin yuk. Bukannya kita sudah kaya raya dari zaman nenek moyang kita bu? Tidak yuk, tidak. Ibu dan bapak orang miskin, orang sengsara. Namun itu berubah. Di tahun kedua pernikahan ibu dan bapakmu, waktu itu ibu baru saja melahirkan kakakmu. Hah? Bayu
Bayu punya kakak, Bu? Ada, yuk. Kakak pertamamu. Satu-satunya kakakmu. Namanya Risma. Perempuan. Anak pertama ibu dan bapak. Namun, Risma meninggal sebelum beranjak dewasa. Tepat di usia Risma yang baru beberapa bulan lahir ke dunia. Kaget Bayu. Baru tahu kalau dia punya kakak perempuan lagi. Lantas, apa maksud ibu? Bayu belum bisa ngerti, Bu. Sebentar, yuk. Cerita ibu belum selesai. Itu hanya awal. Lantas, Masito pun mulai menceritakan sebuah rahasia kelam di balik kejayaan dunia yang dia dan suaminya miliki puluhan tahun lamanya. Menurut cerita dari Masito, dulu rumah mewah yang waktu itu mereka tempati hanyalah sebuah rumah panggung yang begitu sederhana. Rumah panggung yang dihuni oleh Masito, Sarja, dan ibu dari Sarja yang bernama Mauti. Mereka hidup bertiga di rumah itu sama persis seperti kondisi Bayu, Ningsih, dan Masito. Anak mantu dan ibu mertua. Dulu pun sama ketika rumah itu masih gubuk. Dulu, Sarja yang hanya seorang buruh tani sekaligus menjadi seorang kuli di pabrik penggilingan padi di desa sebelah. Acap kali sering diminta oleh majikannya untuk mengantar menjual padi ke kota. Terkadang yang sudah menjadi beras pula. Pabrik penggilingan padi itu milik dari seorang juragan di luar kota. Dipercayakan ke salah satu saudaranya untuk dikelola. Nah, satu ketika Sarja yang memang begitu rajin bekerja, waktu itu dipanggil oleh saudara dari pemilik penggilingan padi ke rumahnya. Di situ Sarja pun dikenalkan dengan Pak Arifin, pemilik dari penggilingan padi itu, yang bekerja pula di pemerintahan di tahun 1960-an. Nah, dari Pak Arifin inilah Sarja mengetahui sesuatu yang menjadi titik awal perubahan hidup Sarja. Waktu itu, Sarja diminta tolong oleh Pak Arifin untuk menemani dirinya ke daerah Ciamis. Menemui seorang sesepuh yang bernama Pak Hasan. Sarja yang dijanjikan sejumlah uang oleh Pak Arifin asal mau menemani. Tentunya dia tertarik, terlebih lagi butuh duit untuk anak pertamanya. Singkatnya berangkatlah nih Sarja dengan Pak Arifin ke Ciamis sana, yang memakan waktu beberapa jam lamanya. Singkatnya tibalah nih di Ciamis, di rumah dari Pak Hasan, yang ternyata Pak Hasan ini seorang praktisi, seorang sesepuh, seorang dukun. Di mana ternyata Pak Hasan inilah yang menjadi penopang utama Pak Arifin. Waktu itu Sarja diminta Pak Arifin untuk mengikuti, menemani Pak Arifin
dengan Pak Hasan menuju ke daerah Banjar, menuju ke sebuah tempat keramat yang bernama Keramat Pulau Majeti. Dan dari situlah Sarja tahu kalau Pak Arifin yang kaya raya itu ternyata sumbernya dari Pulau Majeti sana. Maka selepas pulang mengantar Pak Arifin sekitar 1 minggu lamanya, bahkan ikut tinggal pula di rumah si juru kunci beserta dengan Pak Hasan dan anak Pak Hasan yang seumuran dengan Sarja yang bernama Acep, yang digadang-gadang sebagai penerus dari Pak Hasan. Sarja sepulangnya dari sana jadi banyak melamun sampai satu ketika ditegur oleh Masitoh istrinya. Ditegur oleh sang istri, Sarja pun menceritakan apa yang dia lakukan selama mengikuti Pak Arifin. Jadi Pak Arifin itu yang punya penggilingan padi, dia muja, Pak. Iya toh, dia muja. Dan dari muja di Pulau Majeti itulah Pak Arifin yang dulunya orang seperti kita bisa jadi orang kaya seperti itu. Waduh, gak nyangka ya Pak. Kok bisa ada orang yang nekat seperti itu? Lah, namanya juga manusia. Tapi terus terang saja, Bapak pun sempat ditawari oleh Pak Hasan untuk mengikuti jejaknya Pak Arifin, Bu. Waduh, janganlah Pak, pikir 2 kali. Kan yang kayak gituan pakai tumbal, Pak. Enggak, ini enggak pakai tumbal. Ah, masa iya Pak? Benar, enggak pakai tumbal. Tumbalnya bukan manusia, tapi bisa diganti dengan binatang seperti kambing, kebo ataupun sapi. Kaget Masitoh mendengar itu. Ah, masa iya Pak? Bener Neng. Makanya beberapa hari ini Akang banyak melamun. Sarja, Sarja, teriak dari Mak Uti dari dalam rumah. Tuh Kang, ibu manggil Kang. Ya sudah, Akang mau nemuin ibu dulu, ucap si Sarja. Sarja pun menemui sang ibu yang ternyata selama tadi Sarja cerita ke Masitoh, Mak Uti pun ikut mendengarkan pula. Sarja, tadi emak dengar kamu teh nyebut-nyebut Pulau Majeti di Banjar. Iya Mak. Sarja habis nganter Pak Arifin, nemuin juru kunci di sana. Emak tahu apa itu Pulau Majeti. Emak tahu karena dulu kakekmu pun pernah ke sana pula. Pergilah ke Pulau Majeti sana. Karena sepertinya rezeki kamu ada di Pulau Majeti. Kau jemput, kau ambillah. Dan ingat kalau nanti penguasa Pulau Majeti meminta tumbal, ibu rela ibu rela, ucap Mak Uti. Sarja pun kaget karena setahu dia nggak pakai tumbal orang. Tapi Bu, sudahlah, pergilah ke sana. Ibu sudah tua renta. Setidaknya ibu mati bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untukmu dan anak keturunanmu nanti. Terdiam Sarja seketika. Lantas sang ibu menyuruh Sarja keluar dari kamar tidurnya. Keluar dari kamar, Itoh pun bertanya kepada Sarja, "Ada apa, Kang?" "Ah, enggak ada apa-apa. Tadi emak cuma minta air saja." "Oh gitu." Nah, pasca kejadian itu, selang 3 hari, Sarja pamitan ke Masitoh
mau ke Ciamis nemui Pak Hasan. Katanya mau minta diantar ziarah ke Pulau Majeti. Masito pun mengizinkan. Namun setibanya Sarja di Ciamis, Sarja pergi ke Banjar ke Pulau Majeti itu justru diantar oleh Acep, anaknya Pak Hasan. Tentunya karena seumuran, mereka berdua pun cepat akrab. Pergilah nih Sarja ke Pulau Majeti menemui juru kunci di sana. Sedangkan di rumah, Masito sambil merawat Risma anak pertamanya, merawat pula sang ibu mertua yang memang sudah sakit-sakitan. Dia tak tahu apa yang dilakukan Sarja di sana. Namun 5 hari pasca Sarja pergi ke Pulau Majeti, ada hal aneh yang terjadi kepada keluarga mereka. Di rumah itu, ketika hanya ada Masito, Risma, dan Mak Uti, 3 perempuan dari berbagai generasi. Satu ketika, tepat malam hari, di tengah Itoh yang sedang menenangkan Risma yang menangis dari mulai Isya, menangis yang tidak mau berhenti, menangis tanpa mengeluarkan air mata. Itoh sendiri merasa heran karena rumah panggung yang mereka tempati suasananya begitu berbeda. Terasa seperti rumah yang tidak berpenghuni. Terasa seperti berada di suatu tempat yang berbeda. Rumah hawanya terasa mencekam, lembab, angker dalam waktu 1 malam. Bahkan, Itoh tak mengerti kenapa malam itu anjing-anjing liar di kampung Cinunggal melolong, saling bersahutan. Jam setengah 12, Risma baru bisa tertidur selepas ditenangkan terus-terusan digendong oleh Itoh. Masito pun keluar dari kamar, berjalan menuju ke kamar sang ibu untuk melihat kondisi ibu mertuanya. Ketika ditengok, terlihat ibu mertuanya tertidur begitu lelap. Lalu Masito pergi ke dapur, ke belakang rumah, menuju kamar mandi, menuju pancuran di atas kolam kecil. Di tengah Masito yang sedang buang air kecil, di bawah pancuran di atas kolam, lolongan anjing terdengar semakin kencang. Bahkan cenderung terdengar menyalak mendekati ke arah kediaman Masito. Masito sendiri kaget. Rombongan anjing berlarian seperti mengejar sesuatu. Lalu, tiba-tiba saja, selepas rombongan anjing ini menjauh, Masito mendengar suara kuda Sado Delman yang melaju di depan rumahnya. Tuh, siapa yang bawa Delman jam segini? Pikir Masito. Zaman itu kan Delman, Sado, itu kendaraan umum, terlebih di daerah perkampungan. Masito pun buru-buru mengenakan kembali celananya. Ketika Masito berjalan santai masuk ke dapur rumahnya, tiba-tiba ibu mertuanya menjerit dari dalam kamar, diiringi pula oleh jeritan Risma anak bayinya. Masito pun lari, pertama menuju ke kamar sang anak, dia gendong. Ketika menggendong Risma, Masito mendengar jeritan ibu mertuanya dan suara ibu mertua meronta-ronta, memukul-mukul di pan kayu. Masito yang panik masih menggendong Risma yang terus menangis. Dia bergegas
menuju kamar sang ibu, dan saat itulah Masito berdiri terpaku, mulut menganga melihat ibu mertuanya tepat sekujur tubuhnya dibelit oleh seekor ular sanca sebesar betis orang dewasa. Meronta-ronta kesakitan, Masito ingin teriak tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lalu di tengah rontaannya, belitan ular semakin menjadi-jadi sampai menimbulkan suara kretekan tulang. Suara sang ibu mertua pun tertahan. Masito melihat dengan mata kepalanya sendiri batang leher ibu mertuanya dibelit begitu kuat sampai patah. Dan seketika rontaan dari Mak Uti pun terhenti. Ular itu pun melepaskan lilitan belitan di tubuh Mak Uti. Lalu dengan santai melenggang turun dari dipan, lewat tepat di depan Masito. Namun sempat berhenti, kepala si ular menoleh seolah ular itu bukan ular biasa. Barulah ketika ular keluar dari kamar, hanya menyisakan setengah tubuhnya, Masito bisa menguasai diri. Dia teriak sejadi-jadinya, sekuat-kuatnya. Dan tepat ketika pandangannya menatap setengah tubuh dari ular sanca itu malah berubah menjadi gumpalan asap dan kembali terdengar suara derman yang dipacu begitu kencang menjauh dari depan rumah panggung mereka. Tentunya teriakan dari Masito membangunkan para tetangga. Semua berdatangan. Kaget semua orang mendengar kabar dan menyaksikan Mak Uti mati dengan batang leher patah dibelit ular sanca. Namun yang dalam pikiran Masito tengah malam itu, dia curiga kematian ibu mertuanya memang betul tak wajar. Dia takut ibu mertuanya itu mati menjadi tumbal. Itulah yuk apa yang dulu terjadi di keluarga kita. Sebelum kaya raya seperti ini, bapamu orang susah, orang miskin. Selepas ziarah dari Pulau Majeti, barulah kehidupan kami berubah begitu drastis. Jadi maksud ibu, sumber kekayaan keluarga kita itu hasil dari bapak ziarah ke sana, Bu. Iya, yuk. Itu hasil bapak ziarah ke sana. Bayu terdiam tak menyangka. Tapi apa kematian Nini Uti ada hubungannya, Bu, dengan Pulau Majeti? Masito hanya menggelengkan kepala. Entahlah yuk, karena ternyata para tetangga waktu datang melayat malam itu melihat pula seekor ular sanca di belakang rumah kita. Sepertinya itu memang ular sanca yang melilit tubuh nenekmu. Ular itu pun dibunuh. Tapi ibu bilang jadi asap, Bu. Sepertinya itu hanya halusinasi ibu saja, yuk. Kereta kencananya, Bu, itu memang ada. Itu delman, yuk. Delman yang kata tetangga ditarik oleh seorang kusir dan 2 penumpang. Hanya saja sepertinya bukan dari kampung kita. Oh gitu ya, Bu. Jadi benar, Bu, ziarah ke Pulau Majeti, muja di sana itu nggak pakai tumbal, Bu. Iya, nak, nggak pakai tumbal. Karena setahu ibu, dan mungkin kamu juga tahu kan, setiap tahun di bulan Mulud
di bulan Rabiul Awal, bapakmu selalu menyembelih kambing, terkadang sapi ataupun kerbau. Itulah tumbal yang diminta oleh mereka. Yuk, cobalah kau ke Ciamis sana, temui Abah Acep. Siapa tahu Abah Acep bisa membantu kamu. Seperti dulu Abah Acep nganterin bapakmu ke Pulau Majeti. Ikutilah jejak dari bapakmu itu. Karena hanya dengan cara seperti itulah yuk, kamu dan Ningsih bisa hidup senang seperti waktu ibu dan bapakmu. Mendengar itu, Bayu pun terdiam. Dan tentunya begitu tertarik selepas mendengar cerita ibunya. Terlebih tak ada tumbal dalam pemujaan yang dilakukan sang bapak. Kalau hanya sekedar menyembelih kambing, sapi ataupun kerbau, kalau udah pulih kaya raya lagi, itu hal mudah. Akhirnya Bayu pun setuju. Lalu sang ibu menuliskan dalam secari kertas alamat tinggal dari Abah Acep yang seumuran dengan Sarja, namun masih sehat dan begitu gagah. Masito sendiri beberapa kali mengikuti sang suami silaturahmi ke sana. Namun Bayu bertanya ke ibunya, "Bu, Bayu memang tertarik mau ke Ciamis, Bu. Tapi kan ibu tahu, Bayu nggak punya uang sepeser pun, Bu." Masito tersenyum. Tunggu sebentar. Lalu Masito berdiri menuju ke kamar tidurnya. Tak lama keluar kembali, membawa sebuah kotak kayu. Dan ketika dibuka, ternyata isinya perhiasan emas yang langsung dia serahkan kepada Bayu. "Yuk, ambillah emas-emas ini. Kau jualah, gunakan uangnya untuk bekal kamu ke Abah Acep, untuk bekal kamu ziarah dan ritual muja di Pulau Majeti sana." Bayu pun mengangguk paham. Lantas Bayu disuruh kembali tidur ke kamar Ningsih, sedangkan Masito hanya duduk diam menyandar sambil tersenyum penuh arti menatap punggung Bayu, anak kandungnya. Singkat cerita, esok paginya Bayu pun pergi ke pasar, ke sebuah toko emas besar di kota tempat tinggal Bayu. Emas perhiasan milik sang ibu yang memang kualitasnya begitu tinggi, terjual dengan harga yang cukup mahal pada waktu itu. Namun tak semua Bayu jual. Dia sisakan sebagian tanpa sepengetahuan ibunya. Bayu punya pikiran yang panjang. Karena uang dari separuh penjualan saja itu sudah cukup buat biaya. Singkat cerita nih, esok harinya Bayu pamitan kepada sang ibu mau ke Ciamis menemui Abah Acep. Singkatnya, perjalanan pun Bayu tempuh naik bis dari terminal di kota tempat dia tinggal. Cukup lama waktu yang ditempuh saat itu. Berangkat dari terminal sekitar jam 10, tiba di kota tempat tinggal Abah Acep itu sekitar jam 3 sore. Turun di terminal, Bayu melanjutkan perjalanan mengendarai sebuah angkot. Ternyata turun dari angkot itu masih harus naik ojek lagi. Karena angkot yang menuju ke Kampung Sindang Jaya, kampungnya Abah Acep, itu hanya beroperasi sampai tengah hari. Terpaksa Bayu pun naik ojek. Dan ternyata
ojek-ojek di sana sudah pada tahu dan sering nganter orang ke rumahnya Pak Hasan, ke rumahnya Abah Acep. Berangkatlah nih naik ojek ke rumah Abah Acep. Sesampainya di sana, bayar ongkos, lantas Bayu walau agak ragu berjalan mendekat ke arah pintu rumah Abah Acep. Dia beruluk salam. "Assalamualaikum, sampurasun, sampurasun," teriak Bayu sambil pelan mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, rampes, 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 rampes," ucap suara serak lelaki tua dari dalam rumah. Lalu pintu pun terbuka. Begitu pintu terbuka, Acep, si tuan rumah, menatap lekat ke arah Bayu. Tatapan matanya begitu tajam, membuat Bayu sedikit salah tingkah. "Assalamualaikum, Abah." "Waalaikumsalam." "Masuk." Bayu mengikuti Abah Acep masuk ke dalam rumah. "Duduk dulu, Jang." Iya, Abah." Abah Acep pun meninggalkan Bayu sendiri di ruang tamu. Tak lama, Abah Acep kembali datang, diikuti seorang perempuan tua membawa nampan dan minuman. "Sok, Jang, diminum dulu." Iya, Bah. Saya terima, Bah." Agak keder nih si Bayu menghadapi Abah Acep. Karena ketika menatap Abah Acep, wibawanya yang begitu kuat mempengaruhi Bayu, seolah Bayu dipaksa menunduk menghormati sosok di hadapannya. Ujang dari mana?" Saya dari Cinunggal." Anak si Sarjanya, jeung si Itoh?" Kaget Bayu. "Loh, kok Abah tahu, Bah?" "Bayu, kamu sudah Abah tunggu." "Bagaimana Bapak?" Bapak sudah meninggal, Bah." "Alah, Sarja. Gak apa-apa. Memang sudah waktunya bapakmu pulang. Memang sudah ada tanda-tanda ke Abah. Tapi kenapa Abah tahu kalau saya ini anaknya Bapak Sarja dan Ibu Ito?" "Tentunya Abah tahu. Karena dia," menunjuk ke arah belakang Bayu. Bayu menoleh. Siapa, Bah?" "Itu yang berdiri di belakang kamu. Dialah yang memberitahu Abah." Bayu langsung merinding, bulu kuduknya meremang. Dia baru tahu kalau selama ini ada sosok yang mengikuti Bayu. "Abah, jangan main-main atuh, Bah. Dia teh siapa, Bah?" "Dia Mas Bugem dan Mas Bedegem. Sosok utusan dari Pulau Majeti yang mendampingi setiap keluarga anak keturunan dari para pemuja." Terdiam seketika Bayu. Pahamlah dia. Karena memang beberapa waktu lalu, sesekali, bahkan dari zaman masih kecil, terkadang Bayu suka melihat sekelebatan seperti lelaki sepasang ketika Bayu sedang mengalami sesuatu yang sifatnya membahayakan. Ternyata itu utusan dari Pulau Majeti yang melindungi dan mengikuti para pemujanya. Ya berarti melindungi keluarganya Sarja. Jadi, Jang Bayu,
Apa tujuan Jang Bayu jauh-jauh dari Cinunggal datang kemari? Katakan saja, biar Abah bisa membantu keinginan Jang Bayu. Anu bah, jadi begini bah. Bayu pun cerita sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Masito ibunya. Oh, jadi kamu mau mengikuti jejak bapakmu, Muja ke Pulau Majeti? Iya bah, saya mau ikut jejak bapak, Muja ke sana bah. Bagus, karena memang harus seperti itu. Karena setiap orang yang menjalin perjanjian dengan Pulau Majeti, maka anak keturunannya harus mengikuti, melanjutkan perjanjian leluhurnya. Kalau tidak seperti itu, hidupmu akan hancur dan sengsara sampai mati. Iya bah, saya paham bah. Tapi kalau boleh tahu, di Pulau Majeti itu saya ikut muja apa bah? Jang Bayu, di Pulau Majeti semua jenis pesugihan ada. Mau ngipri, ngepet, kawin dengan siluman ular, nikah dengan bangsa jin, bang gaib, tumbal, semua ada Jang Bayu. Semua ada. Lalu pesugihan yang Bapak jalani itu apa bah? Yang bapakmu jalani, dia ngipri di Pulau Majeti. Memang itulah pesugihan yang cocok untukmu. Karena kamu harus mengikuti jejak langkah bapakmu. Ikut pulang ngipri seperti bapakmu dulu. Dan ingat, apakah ada seorang perempuan yang membawa anak lelaki yang mirip dengan bapakmu? Ada bah, ada. Itu namanya Asih bah, Asih. Dia katanya istri sirinya bapak. Anaknya mirip banget sama bapak bah. Bayu, perlu kamu ketahui yuk, dia sebenarnya bukan manusia. Kaget dong Bayu mengetahui kalau perempuan itu sebenarnya bukanlah manusia. Yang dimana menurut cerita dari Abah Acep, perempuan yang tempo hari datang membawa polisi bernama Asih dan anaknya Ramdan, menurut Abah Acep itu adalah istri gaibnya Sarja yang membantu Sarja selama puluhan tahun, yang berasal dari Pulau Majeti sana. Bahkan lebih kaget lagi Bayu saat itu ketika Abah Acep menjelaskan kalau sebenarnya Sarja masih hidup namun tinggal di alam yang berbeda. Jadi bapak teh nggak mati bah. Bapakmu tak mati. Dia hanya pindah alam ke Pulau Majeti. Jadi penghuni di Pulau Majeti sana. Jadi penghuni bangsa Onom. Oh, Onom? Apa itu bah? Siluman. Para siluman di Pulau Majeti itu disebut Onom. Dan bapakmu menjadi salah satu di antara mereka. Dia hidup sama seperti kamu hidup di alam manusia. Dan kamu pun nanti ketika mengikuti jejak bapakmu akan melakukan dan mengalami hal yang sama. Bayu kaget dan kembali diam. Namun ingat Jang Bayu, seperti bapakmu dulu,
Tak ada yang gratis dalam pemujaan ini. Tak ada yang gratis dalam ritual pesugihan ini. Penguasa Pulau Majeti, Ibu Ratu Gandawati, selalu meminta ganti, penukar harta yang akan diberikan kepada para pemujanya. Gak ganti. Maksud Abah tumbal? Iya, tumbal. Dan tumbalnya itu haruslah ibu kandungmu sendiri, seperti almarhum bapakmu dulu, ucap Abah Acep. Mendengar itu, sadarlah Bayu kalau memang sang nenek Mak Uti yang mati dibelit oleh ular sanca itu sebetulnya memang mati dijemput oleh penghuni Pulau Majeti sebagai tumbal persembahan pemujaan yang dilakukan oleh Sarja di masa lalu. Nah, itulah sebagian kisah dari pemujaan Pulau Majeti yang dilakukan di masa lalu. Lantas, apakah Bayu Laksana, anak dari Sarja yang merupakan pemuja pula di Pulau Majeti sana, akan melanjutkan jejak langkah dari sang bapak? Terlebih, Bayu baru mengetahui kalau syarat utamanya Bayu harus menumbalkan Masitoh ibunya.